Selamat beribadah Bapak Ibu Jemaat yang berada di rumah masing-masing. Sekalipun beberapa minggu ini kita beribadah di rumah, percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita nyanyikan lagu dari Nama Yesus Terus Bersuara nomor 100. Aku puji Juru Selamat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini kami boleh ada kembali dalam sukacita Tuhan, dan kami akan beribadah kepadamu. Biarlah kebaktian ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Jemaat yang di rumah, saya undang bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengungkapkan ke-12 pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan Yesus. Mari kita menyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami. Memuji dan menyembah
1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan membaca secara bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian akan membaca ayat yang genap. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta Kepada Tuhan, itulah yang kau ingin, dia rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorak. Aku mau menyanyi dan bersyukur sebagai Tuhan. Amin. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan pujian. Bapa sentuh hatiku. Betapa ku mencintaimu, segala yang telah terjadi, tak pernah
Bejana hatiku, Bapa ajakku mengerti. Bapa ajakku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa sentuh hatiku, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami sudah mengagungkan, memuji, menyembah Engkau, dan tiba saatnya bagi kami untuk kami mendengar Tuhan berbicara bagi kami. Singkapkanlah kehendak-Mu ya Bapa, dan Roh Kudus-Mu berilah kami pengertian yang baru. Di dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, puji nama Tuhan, kita telah dikumpulkan Tuhan kembali. Mari kita baca bagian firman Tuhan terambil dari Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-36. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian ayat yang ke-31, dan Bapak Ibu boleh mendengarkan nanti renungan firman Tuhan dan terkait dengan ayat-ayat lainnya. Lukas 6 ayat yang ke-31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam situasi virus corona yang melanda bangsa kita, beberapa berita menginformasikan mengenai mereka yang telah sembuh dari COVID-19 ya. Dan beberapa di antara testimoni yang saya dengarkan mengatakan bahwa mereka pada saat diketahui mengidap penyakit corona tersebut merasa dirinya mulai ya memang harus diisolasi, dan juga merasa dirinya sulit untuk diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan tidak hanya pasien tapi juga tenaga-tenaga medis yang bekerja untuk mengobati orang-orang yang sakit corona. Dan Bapak Ibu, kita melihat di situ ada beberapa yang komentar juga bagaimana kita bisa menerapkan kasih sementara ada orang yang sakit tapi justru dijauhi ya, memang karena kekhawatiran nanti akan tertular. Tapi Bapak Ibu, hari ini kita juga akan merenungkan firman Tuhan yang kita baca tadi dengan tema hanya memberi kasih ya. Dan kalau berbicara mengenai kasih, kita tentu sudah berulang-ulang mendengarkannya, tetapi hari ini kembali Tuhan mau berbicara bagi kita mengenai kasih dengan penekanan yang lebih dalam lagi, yaitu mengasihi musuh ya. Dalam Lukas pasal 6 ayat 27 hingga ayat yang ke-36 ada 3 prinsip Kristen mengenai kasih
yang membedakan ajaran kasih kita ini dengan ajaran-ajaran yang lain di luar sana. Mari kita melihat yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kasih diungkapkan secara positif ya. Dalam ayat 31 yang sudah kita baca tadi juga berkaitan dengan Matius pasal 7 ayatnya yang ke-12 yang berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Bapak Ibu, kepercayaan lain di luar kekristenan menarik sisi hampir sama pernyataannya dengan ayat 31, tapi sebenarnya tidak sama ya. Ajaran di luar sana mengatakan, ada salah satu ajaran yang sangat banyak pengikutnya mengatakan, jangan lakukan kepada orang lain apa yang kamu tidak ingin orang lakukan kepadamu. Yesus dalam ajarannya sangat berbeda dengan pernyataan ini ya. Bahwa Yesus mengatakan, sebagaimana kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian ya. Jadi dia mengatakan hal ini bukan supaya kita melakukannya karena itu larangan, tapi Tuhan mau kita melakukannya dari kedalaman hati kita yang sungguh ya. Karena kita melakukan kasih bukan mengharapkan timbal balik ya, tapi justru kita melakukannya melebihi dari apa yang orang-orang di luar sana bisa lakukan. Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam ayat 32 hingga ayat yang ke-34 diulangi 3 kali apakah jasamu ya. Dalam ayat 32 ada pernyataan apakah jasamu jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu. Ayat 33, jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Ayat 34, jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Bapak Ibu, kata jasamu yang dipakai dalam bagian ini dalam bahasa aslinya di bahasa Yunani menggunakan kata charis ya, yang berarti kasih karunia, yang berarti grace ya. Jadi dikatakan bahwa apa yang kita bisa banggakan ya dari diri kita jika melakukan kasih, karena menuntut orang juga melakukannya sama seperti yang sudah kita lakukan ya. Apa jasa kita ya? NIV menggunakan kata kredit atau bangga atau percaya diri ya. Jadi apa yang bisa kita banggakan? Apa yang membuat kita percaya diri jika kita melakukan kasih karena orang juga mengasihi kita? Jika kita berbuat baik karena orang sudah berbuat baik juga bagi kita. Jika kita meminjamkan barang kita dan kita mengharapkan kembali kepada kita, apa jasa kita? Ya. Dalam bagian ini Bapak Ibu kita melihat bagaimana murid-murid dalam konteks ini mengajarkan kita supaya kita juga seperti murid-muridnya juga bisa mengasihi musuh kita ya. Nah, kalau orang berdosa bisa melakukan yang baik kepada orang yang juga baik kepada dia, orang percaya Bapak Ibu dan saya orang Kristen harus bisa lebih dari itu ya. Karena itu yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Dia melihat kita. Dikatakan dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan itulah kita. Kita berdosa tetapi Tuhan Yesus datang dan dia rela memberikan dirinya mati di atas kayu salib bagi kita orang berdosa. Jadi cinta kasih Bapak Ibu jangan semata-mata membayar kembali cinta kasih orang lain. Atau mengharapkan sesuatu dari apa yang sudah kita lakukan. Orang percaya tidak boleh seperti itu ya. Firman Tuhan memberikan pengajaran seperti ini ya, saya memahaminya, bahwa orang percaya mengasihi dengan kata meskipun ya. Meskipun orang itu sudah menyakiti saya tetap mengasihi dia karena saya sudah dikasihi oleh Tuhan. Karena Yesus sudah lebih dulu mengasihi saya ya. Bapak Ibu, dalam pengalaman konseling saya pada beberapa bulan lalu sebelum COVID,
Ada seorang ibu yang datang dengan pergumulannya, dia rindu untuk boleh sharing, dan dia dalam keadaan yang begitu kepahitan dengan mertuanya. Dia sudah melakukan semua yang baik, dia sudah melakukan apa yang menurut pandangannya benar, tapi di mata mertuanya selalu salah. Bahkan ada perkataan-perkataan yang menyakiti hatinya, dan dia katakan, saya tidak bisa memaafkannya. Dan saya katakan dalam pembicaraan kami untuk bagaimana ibu ini lebih dulu harus bisa menerima Yesus, baru dia bisa mengampuni, ya. Dan dalam perjalanan itu saya terus juga mendoakan, tetapi sedih sekali satu kali dia WA Pak Sarin dan mengatakan bahwa maaf Om, Tante, saya kalah. Saya tidak bisa mengasihi mertua saya. Dan setelah itu dia tidak ada kabarnya lagi. Tapi tetap dalam keyakinan saya, apa yang sudah kami bicarakan, saya rindu Roh Kudus tetap bekerja dimanapun dia berada saat ini, bisa mengampuni mertuanya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Sudahkah kita melakukan prinsip yang pertama ini, ya? Mengasihi melampaui dari apa yang orang lain bisa lakukan, ya. Mengasihi meskipun orang itu tidak mengasihi kita. Baik Bapak Ibu, bagian yang kedua adalah cara kita mengasihi musuh. Ayat 27 mengatakan berbuat baik, dan ayat yang ke-29 adalah barang siapa menampar pipi kita, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Itu yang dimaksudkan adalah jangan kita membalas kepada orang lain, ya, apa yang orang lain lakukan terhadap kita. Jika ada yang mengambil jubah, dikatakan berikan juga bajumu. Nah, itu berkaitan dengan cara berpakaian orang-orang pada masa itu. Jadi maksudnya bahwa kita merelakan apapun yang ada dengan hati yang leluasa, ya, dan tidak menuntut balasan. Leon Morris mengatakan tidak cukup menahan diri dari tindakan-tindakan bermusuhan. Yesus harus berbuat baik kepada mereka yang membencinya. Itulah teladan Yesus. Yang kedua, William Barclay juga mengatakan bahwa kita tidak bisa mengasihi musuh kita seperti kita mengasihi orang terdekat dan terkasih. Tapi kita mengusahakan bahwa tidak peduli apa yang seorang lakukan terhadap kita, bahkan jika ia menghina, menyakiti, melukai kita, kita tidak akan mengusahakan apapun kecuali kebaikan yang tertinggi baginya. Bapak Ibu, cara yang kedua adalah dengan ayat 28 mengatakan meminta berkat bagi orang yang mengutuk dan berdoa bagi orang yang mencaci kita, dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat ke-28. Bapak Ibu, berdoa bagi orang yang menyakiti kita bukan berarti kita berdoa demi diri kita, ya. Hal itu egois kalau kita masih seperti itu. Tapi maksudnya berdoa di sini yang Tuhan maksudkan adalah benar-benar kita berdoa bersungguh-sungguh sampai kepada orang yang membenci kita itu mengalami pembaharuan dari Tuhan. Inilah dua cara yang diberikan. Bahkan cara yang ketiga adalah dalam ayatnya yang ke-29 dari Lukas 6, dikatakan adalah memberi lebih kepada musuh, tidak mengharapkan kembali. Ayat 30, meminjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, diulas lagi dalam ayat yang ke-35. Inilah caranya. Jadi kita memberikan apa yang terbaik, ya. Memberi lebih kepada musuh kita, tidak mengharapkan sesuatu kembali lagi kepada kita. Inilah prinsip kekristenan Bapak Ibu, bagaimana cara kita dikatakan mengasihi musuh. Yang ketiga atau yang terakhir, yaitu janji Tuhan yang diberikan bagi orang yang mau mengasihi musuhnya, dalam ayat 35 dan 36. Ayat 35b mengatakan upah kita besar, ya Bapak Ibu. Upah di sini yang dimaksud adalah damai, sukacita, bahkan surga diberikan. Namun yang dimaksud bukan supaya kita mengasihi musuh supaya kita masuk ke surga, bukan begitu, atau mendapatkan upah. Tapi upah ini dalam perkenanan Tuhan, ya. Tuhan yang akan memberikan, dan kita melakukan apa yang menjadi perintahnya, mengasihi musuh, karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan, ya. Yang kedua, dikatakan dalam ayat 35 bagian C,
menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Ya, menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi di sini yang dimaksudkan adalah semua orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya dan mau melakukan mengasihi musuh. Maka dalam Ulangan 32 ayat yang ke-8 dalam nyanyian Musa dikatakan Allah yang maha tinggi itulah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang memberi kepada 12 suku Israel milik pusaka. Jadi itulah janji yang Tuhan berikan, bahwa berkat Tuhan akan Tuhan datangkan dalam kedaulatannya, bukan dalam atau sesuai keinginan kita, bukan, tetapi dalam kuasa Tuhan bagi orang yang mau mengasihi musuhnya. Yang ketiga atau yang terakhir, janji Tuhan adalah menikmati hidup murah hati seperti Allah Bapa kita yang murah hati. Ya. Di sini berbicara dalam ayat 36 pasal 6 dari kitab Injil Lukas, kesempurnaan Allah yang harusnya menjadi teladan dan tujuan hidup kita. Matius 5 ayat 48 juga mengulas mengenai itu, bahwa Allah kita sempurna. Dia mengatur ideal tertingginya, yaitu kesempurnaan Allah. Allah yang sempurna menghendaki kita juga menjadi seperti Dia. Mungkin susah, Bapak Ibu mengatakan susah Bu untuk bisa mengasihi musuh kita. Saya tahu itu memang sungguh bukan hal yang mudah. Tetapi bagi orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru, menerima Roh Kudus dalam hatinya, dalam hidup Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan memampukan. Ya. Tuhan yang memiliki kasih itu akan menaruh dalam hati kita juga kasih kepada orang-orang, bahkan kepada orang-orang yang menyakiti hati kita. Saya berdoa kiranya kita bisa melakukan tema hari ini, hanya memberi kasih, ya, tidak menuntut kepada orang lain berbuat hal yang sama kepada kita. Jadi kepada siapapun orang di sekitar kita dalam situasi seperti sekarang, mari kita lebih banyak Bapak Ibu memperhatikan orang lain, mencari wajah Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, dan pandanglah sekitar, lakukanlah apa yang baik. Mungkin itu bukan kepada orang yang juga baik kepada kita, tapi lakukanlah firman Tuhan, lakukanlah apa yang baik, lakukanlah apa itu kasih kepada orang yang sekalipun dia juga menyakiti hati kita. Kiranya Tuhan memampukan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman Tuhan. Engkaulah Allah kami yang besar, yang telah menyatakan dirimu dalam Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia dan menyelamatkan kami. Engkau berinisiatif untuk menangkap kami orang berdosa, dan Tuhan juga yang sama yang akan memampukan kami bekerja dalam hati kami untuk kami bisa melakukan perintah-Mu, mengasihi musuh kami, mengasihi orang yang tidak sekalipun mengasihi kami, dan di dalam kuasa Tuhan, Tuhan memampukan kami. Inilah doa kami Tuhan, bersyukur atas firman-Mu, berkati setiap jemaat Tuhan, untuk kami semua sama-sama melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan di gereja kita. Kita nyanyikan lagu Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Yang ku
Bapak Ibu yang di rumah, kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang luar biasa, yang menolong kami sampai hari ini. Sungguh kami mengucap syukur untuk segala penyertaan Tuhan bagi kami semua, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur juga untuk kecukupan dalam hal materi. Tuhan boleh terus memberikan kami dalam keadaan yang sedang terjadi ini. Kami mengucap syukur juga untuk iman yang Tuhan berikan bagi kami. Kami terus menyembah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan setiap pokok doa kami juga kepadamu, dan layakkanlah kami untuk datang menghadap hadirat-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam kondisi keadaan yang sedang terjadi ini. Kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin yang Tuhan boleh percayakan, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya Tuhanlah yang memberkati, menolong mereka. Setiap kebijakan yang mereka ambil dalam keadaan yang sedang terjadi ini, kiranya Tuhan memberkati dan menolong mereka. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan dalam keadaan yang sedang terjadi ini. Tentu sebagai manusia biasa, merasa takut, merasa frustasi, tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami aman dalam perlindungan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati setiap tim medis yang bekerja di garis depan untuk menangani pasien yang sedang mengalami COVID-19. Tuhan memberkati mereka, berikan kekuatan kesehatan, imunitas yang tinggi untuk mereka terus bekerja di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap pasien yang sedang terbaring. Tuhan berkatilah mereka, berikan kesembuhan yang daripada Tuhan, baik yang sedang di rumah sakit maupun yang sedang di rumah. Tuhan tolong mereka. Setiap obat-obatan yang mereka pergunakan, makanan, Tuhan berkati sehingga memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang ditinggalkan. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan yang daripada Tuhan, supaya mereka terus kuat dalam menghadapi keadaan yang sedang terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan, baik yang di kota maupun yang sedang di pedesaan, dalam melaksanakan ibadah secara online. Tuhan memberkati setiap media yang dipakai, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan berkati mereka. Mereka juga boleh mempersiapkan sebaik mungkin untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya setiap gereja terus kuat di dalam Tuhan, dalam setiap keadaan yang mereka alami. Jemaat-jemaat Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Kami berdoa supaya jemaat Tuhan berkati mereka. Tuhan memberikan pemahaman kepada hati dan pikiran mereka, sebab keadaan yang sedang terjadi ada maksud Tuhan yang baik. Kiranya mereka mengerti, memahami, dan mereka terus menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga yang cukupkan kebutuhan mereka di tengah-tengah keadaan COVID-19 ini. Mungkin kehilangan pekerjaan, mereka tidak bekerja, sulit untuk mendapatkan uang. Tuhan, kami berdoa, kami yakin dan percaya ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Yang sedang sakit, Tuhan pulihkan, jamah mereka sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hebat, yang mampu memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga, kami juga boleh beribadah kepadamu. Ada kesempatan yang Tuhan berikan. Biarlah kami terus menggunakan kesempatan ini di dalam Tuhan. Iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami terus mengandalkan Tuhan
kami terus melihat kepada Tuhan. Yakinkan kami bahwa Engkau hebat dan Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Ajari kami tidak berharap kepada hal-hal yang materi, tetapi juga kami berharap kepada pertolongan-Mu. Kami melihat Tuhan pribadi yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan kami. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati, menolong untuk berguna dalam pelayanan bagi gereja kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan dalam mengakhiri ibadah ini, dalam doa kami juga, kami akan bersama-sama berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita juga akan menerima doa berkat. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Jemaat, mari semuanya bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat. Jemaat, pulanglah dengan penuh sukacita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.